Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sidang pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan dan diberikan kesehatan, mereka sudah berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka sudah melakukan berbagai macam ibadah di kota Makkah tersebut. Namun bagi kita yang tidak memiliki kesanggupan, ada satu ibadah yang tak kalah pentingnya yang harus kita lakukan di tempat kita berada. Ibadah dimaksud adalah ibadah kurban. Ibadah kurban menurut para ulama ada yang mewajibkan dan ada yang mensunnahkan. Kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah itu tentu saja memiliki maksud dan tujuan. Apapun ibadah yang akan kita lakukan itu. Kalau kita perhatikan ibadah kurban yang diperintahkan itu, manfaatnya banyak sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dalam ayat itu dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu serta berkurbanlah. Ketika kita memiliki kesanggupan untuk melakukan hal itu, maka sudah sepatutnya kita lakukan. Karena perlu kita ketahui bahwasanya manfaat yang akan kita terima sungguh luar biasa. Kita lihat misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kepada kita, bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Setiap bulu dari hewan kurban itu akan dibalasi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah. Sudahkah kita pernah menghitung seberapa banyak bulu hewan kurban yang kita kurbankan itu? Nah, itulah manfaat nantinya yang akan Allah berikan kepada kita. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada,
Bahkan Nabi Muhammad SAW jelaskan, memberikan motivasi kepada kita. Barang siapa yang memiliki kesanggupan di hari raya Idul Adha itu, tetapi mereka tidak melakukan penyembelihan hewan kurban, maka fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali kamu menghampiri tempat ibadahku. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh mulia bulan Hijjah ini, sungguh mulia bulan Zulhijjah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat kepada kita agar kita mensyukuri nikmat Allah, agar kita mencontoh, mentauladani perilaku-perilaku yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Coba kita bayangkan ketika Ibrahim dan Ismail itu diibaratkan keluarga kita. Ibrahim alaihissalam, seorang hamba Allah yang begitu taat kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih anak yang satu-satunya pada waktu itu. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah, karena itu ketika kita diberikan anugerah rezeki Allah, maka sebaiknya kita pergunakan untuk membeli 1 ekor kambing untuk satu keluarga yang kita niatkan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban yang kita lakukan hendaknya kita betul-betul niatkan karena Allah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah ingatkan kepada kita, daging, bulu, kuku, tulang belulang itu, darah itu tak akan sampai kepada Allah, tetapi yang akan sampai itu adalah sejauh mana mereka itu melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan Zulhijjah ini memberikan spirit berkurban untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.